puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di kampus IPJ yang sama-sama kita banggakan, dan di kelas yang penuh barokah, kelas PGNI. Insyaallah mudah-mudahan belajar kita di sini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kemuliaan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada hari yang cerah ini, kita akan mempresentasikan sedikit tentang dari mata kuliah komposisi bahasa Indonesia, yaitu tentang komposisi persuasi. Baik, sebelum mengawali pembahasan atau pemakalah, lebih utama mari saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, Ustaz Sayyidul Umar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Dan untuk teman, semoga selalu istiqomah, selalu semangat, pantang menyerah untuk terus sampai kita menyelesaikan program studi kita di program studi PGNI. Semoga kita nanti menjadi lulusan-lulusan terbaik, menjadi contoh-contoh dari mahasiswa lain bahwasanya PGNI adalah the best. Amin. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini. Kita akan membahas tentang apa sih itu komposisi persuasi. Sebelumnya di sini adalah latar belakang masalah. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang memungkinkan manusia menyampaikan ide, pemikiran, dan perasaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, salah satu komponen berbahasa yang harus dikuasai peserta didik adalah menulis, termasuk menulis teks persuasi. Teks persuasi memiliki peran penting karena bertujuan membentuk, mempengaruhi, dan pembaca melakukan tindakan tertentu. Mengajak pembaca melakukan tindakan tertentu. Jadi persuasi di sini adalah tulisan, bentuk tulisan yang mana tulisan itu mengajak atau mempengaruhi pembaca supaya bertindak untuk melakukan tindakan tertentu. Itu adalah persuasi. Dan pada jenjang pendidikan ini SD, penguasaan teks persuasi sangat relevan untuk menumbuhkan kemampuan berpendapat, kemampuan berbahasa, serta karakter positif seperti peduli lingkungan, disiplin, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, memahami komposisi persuasi dan teknik penulisannya menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Langsung ke pengertian. Konsep persuasi, definisi, tujuan, dan ciri-ciri. Yang pertama adalah pengertian persuasi. Apa sih persuasi ini? Persuasi adalah bentuk komunikasi atau karangan yang bertujuan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan pembaca agar mengikuti ajakan atau himbauan penulis. Jadi persuasi itu intinya mengajak pembaca, mengajak audien untuk mempengaruhi, mengikuti ajakan atau himbauan penulis dalam bentuk tulisan atau dalam karangan-karangan cerita. Dalam konteks tulisan, teks persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau rujukan yang disampaikan secara halus agar pembaca menerima pendapat penulis atau melakukan tindakan tertentu. Biasanya kalimat-kalimat atau persuasi ini itu terdapat dalam banyak ya, contohnya seperti dalam iklan-iklan, kemudian dalam ceramah-ceramah, kemudian dalam itu adalah isinya biasanya tentang kalimat atau paragraf persuasi. Tujuannya apa? Tujuannya menyetujui gagasan penulis. Tujuan pertama dari penulisan persuasi yang pertama adalah
ciri-ciri persuasi. Ciri-ciri persuasi itu yang pertama argumentasi logis atau disebut dengan logos. Penulis menyatakan alasan yang logis, data, bukti atau fakta untuk memperkuat ajakan struktur penulisan biasanya. Nah, seperti kalau dalam teks persuasi dalam pidato misalkan mengajak untuk anak-anak supaya selalu menjaga kebersihan. Kemudian supaya anak-anak itu tertarik bagaimana cara mengajarnya, maka dengan kalimat-kalimat persuasi tadi itu seperti ada dalil-dalilnya, buktinya apa. Sebenarnya dalam agama Islam itu dianjurkan untuk menjaga kebersihan, misalkan an-nazafatu minal iman. Jadi supaya anak-anak itu tertarik, anak-anak itu terpengaruh untuk berbuat apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian penulis menyatakan alasan yang logis tadi. Kemudian yang pertama ada pengenalan isu. Yang pertama ada pengenalan isu. Yang kedua ada penjelasan argumen. Yang kedua ada penjelasan argumen, kemudian ajakan, dan kemudian gagasan, penegasan kembali. Yang keempat ada penegasan kembali. Ciri yang kedua ada seruan emosional. Ada seruan emosional. Jadi teknik ini menyentuh emosi pembaca. Jadi ciri-cirinya itu kalimat persuasi itu ada seruan emosional, ada emosionalnya di situ karena mengajak audien atau mengajak si pembaca itu untuk melakukan apa yang kita tulis. Kemudian teknik ini, teknik emosional seruan ini adalah supaya agar pembaca itu dengan apa namanya? Ada teknik ini menyentuh emosi pembaca dengan cara yang pertama menonjolkan rasa peduli. Jadi rasa peduli itu kita tonjolkan, kemudian menimbulkan simpati, kemudian menyentuh perasaan pembaca. Kemudian emosi yang tepat akan memperkuat pengaruh tulisan persuasi. Jadi dengan adanya alasan-alasan bukti-bukti yang kuat, maka akan menjadikan ajakan itu adalah ajakan yang sangat mempengaruhi bagi si pembaca. Kemudian gaya penulisannya, gaya bahasanya, itu juga mempengaruhi. Jadi bukan asal sembarang berbicara, atau kadang kan kalau dalam pidato atau dalam menyampaikan sebuah ajakan itu dengan bahasa yang baik. Kalau kita mengajak seseorang tapi dengan bahasa yang tidak sesuai, bahasanya itu misalnya campur dengan bahasa yang tidak relevan, maka tidak akan mempengaruhi si pembaca atau yang audien. Bagaimana kamu mengajak tetapi bahasanya tidak baik. Kemudian dengan bahasa yang baik itu seperti sopan, kemudian menarik, itu adalah contoh dari gaya bahasa yang baik. Kemudian relatif sederhana. Jadi biasanya kalau kalimat-kalimat ajakan itu kalimatnya cukup sederhana. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar lingkungan sekolah kita itu nyaman, kemudian sehat. Nah, itu adalah kalimat ajakan yang contoh dari kalimat ajakan, kalimat persuasi. Jadi contoh teks persuasi dalam konteks pendidikan ini SD ini contohnya, judulnya ayo jaga kebersihan sekolah kita. Contohnya ini misalkan yang pertama ada tadi kan disinggung pengenalan isunya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian sekolah adalah rumah kedua bagi kita. Setiap hari kita belajar, bermain dan berjumpa dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Tentu kita ingin sekolah yang bersih, nyaman dan sehat. Itu adalah pengenalan isu. Kemudian pemaparan argumen. Namun masih ada teman-teman yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang kuman dan menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, lingkungan yang kotor dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi kita dalam belajar. Ini adalah contoh-contoh
merasa tidak nyaman. Kemudian pernyataan ajakan, oleh karena itu, ajakannya nih, mari kita jaga kebersihan sekolah kita. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya dan ikutilah kegiatan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat persuasi. Dan langsung ke kesimpulan. Komposisi persuasi merupakan media komunikasi yang bertujuan mempengaruhi dan mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan penulis. Persuasi memiliki ciri khas berupa ajakan, penggunaan bahasa yang bersifat membujuk dan didukung argumen logis serta emosional. Teknik penulisan persuasi meliputi penggunaan argumentasi logis, seruan emosional, dan kredibilitas bahasa, yaitu etos. Dalam konteks pendidikan NI atau SD, teks persuasi dapat digunakan